Mas Reza? Kamu ngapain kesini, Mas? Aku mau ketemu sama Kak Syarma. Namanya kenapa? Mas, aku mohon kamu jangan ketemu sama Syarma di sekolahan. Kamu kan udah bikin rumah pohon untuk kumpul sama anak-anak. Jadi jangan di sini, Mas. Aku mohon. Emang apa salahnya, Hana? Kau juga selama ini aku nggak pernah melarang kamu ketemu sama adik kan? Jadi tolong Hana, jangan egois. Mas, aku udah pernah bahas sama kamu. Aku nggak mau kalau Mas Aris tahu mantan suami aku masih hidup. Dan aku nggak mau kalau mereka tahu aku punya anak selain Syarma. Kamu kan udah tahu. Dan di sekolah ini, kamu juga harus tahu, Mas. Di sini banyak yang kenal aku sama Syarma. Keponakannya Mas Aris sekolah di sini. Dan ibunya Rianti sering jemput ke sini. Dan dia itu adalah adik kandungnya Mas Aris. Bahkan orang tuanya Mas Aris tuh suka ke sini jemput anak-anak. Jadi jangan sampai kalau mereka tuh curiga sama kamu. Dan mereka cari tahu ada hubungan apa antara kamu dan Syarma. Aku mohon Mas sama kamu, Mas. Tolong ngertiin aku. Kamu bisa kan ngertiin aku? Udah cukup. Udah cukup ya. Aku ngerti kok alasan kamu. Oke, kalau gitu aku titip ini aja ke kamu. Karena tujuan aku kesini emang untuk balikin handphonenya Kak Syarma yang udah dipinjam sama Adi kemarin. Ini. Ya Allah, Manda pasti sedih sekali. HP itu dikembalikan lagi. Dia pasti masih pengen banget main handphone itu. Tolong kasih ke Kak Syarma dan sampein salam aku ke dia. Hana? Kenapa? Kamu nggak mau kan aku ada di sini? Jadi ayo ambil handphone ini, terima. Habis itu aku pergi dari sini. Mas, tunggu Mas. Ada apa lagi? Tolong kasihkan handphone ini buat Manda. Tolong kasihkan handphone ini buat Manda. Sepulang dari sini, aku bisa belikan handphone untuk Syarma yang sama persis sama adik. Aku tinggal masukin aja kartu ke HP barunya nanti. Jadi Mas Aris nggak akan tahu kalau HP ini aku tukar. Nggak usah. Kenapa? Aku ngasih ini buat Manda, bukan buat kamu loh, Mas. Aku bilang nggak usah. Kenapa sih? Kamu gengsi? Hah? Kamu gengsi karena kamu belum mampu beliin handphone buat anak kamu. Udahlah, Mas. Kamu lupain tuh gengsi kamu. Aku ngertiin kok kondisi kamu. Aku tahu betul kalau kamu tuh belum mampu beliin handphone buat anak-anak. Udahlah, aku aja. Emang kenapa sih? Untuk saat ini, emang aku belum mampu beliin handphone untuk Manda. Tapi itu nggak masalah buat aku. Karena aku selalu bersyukur dengan apa yang Allah berikan ke aku dan keluarga aku. Aku yakin kok, apapun ketetapan Allah, itu adalah yang terbaik buat aku dan keluarga aku. Hana, nggak selalu kebaikan dan kebahagiaan bisa dibeli semuanya dengan harta. Dan harusnya kamu sadar,
Apa konsekuensinya jika anak di usia mereka yang terlalu dini, mereka udah punya handphone sendiri? Coba, kamu pikir baik-baik. Ibu, Hai sayang. Wah, nih, anak ibu udah pulang. kok handphonenya ada di tangan ibu? Ada yang nganterin ya? Mana ada bu? Kok nggak nungguin kakak? Bukan ada yang nganterin sayang. Tapi ayah. Ayah. Ayah di mana bu? Kok nggak kelihatan? Ayah udah pulang, Nak. Kenapa ayah nggak nungguin kakak? Kenapa ayah sendirian nganter HP itu? Apa terjadi sesuatu sama adek? Apa mungkin ayah marah gara-gara aku minjemin HP itu ke adek? Ayah. Ayah! Ayah! Iya sayang. Ayah kok nggak nungguin kakak keluar kelas? Kalau ayah nganterin handphone itu, malah titipin ke ibu. Maaf ya kakak, ayah harus segera pulang. Soalnya ayah ada urusan lain yang cukup penting sayang. Ayah kesini sendirian buat nganterin HP itu. Kenapa bukan adik? Ayah marah ya sama kakak. Gara-gara kakak udah minjem HP itu ke adik. Nggak gitu sayang, nggak gitu. Ayah ngelakuin itu karena ayah khawatir sama Ademanda. Karena Ademanda itu belum bisa nahan diri untuk nggak main handphone terus. Selalu aja fokus main handphone. Sampai-sampai kan, karena itu waktu di jalanan umum itu Adi sempat dijamret sama penjahat. Dan ayah nggak mau sampai kejadian kayak gitu terulang lagi. Ayah nggak mau sayang. Ayah sama adik nggak apa-apa kan? Kami nggak apa-apa kok sayang. Kami nggak apa-apa. Tangan ayah kenapa? Kok luka-luka? Habis berantemnya ya? Enggak sayang, enggak. Kalau luka ini ayah dapat karena waktu itu ayah menghindari mobil yang hampir nabrak ayah. Terus ayah jatuh, guling-guling. Tapi nggak apa-apa kok, cuma luka kecil. Kalau yang luka karena berantem sama penjamret di bagian sini sama sini sih. Tapi juga nggak apa-apa kok. Cuma luka kecil juga. Nggak masalah buat ayah. Nanti juga sembuh. Maafin kakak ya. Gara-gara kakak ya jadi begini. Kakak nggak usah minta maaf. Karena kakak nggak salah. Ya, udah kakak nggak usah khawatir. Kakak tenang aja. Ini cuma luka kecil kok. Gak masalah buat ayah. Saya pakai ini aja ya. Makasih ya sayang. Sama-sama ya. Semoga ayah cepat sembuh. Amin. Insya Allah cepat sembuh kalau udah diobatin sama putri ayah yang sulung ini.
Aku sadar, sampai kapanpun gak akan ada orang yang bisa menggantikan posisinya Mas Reza di hatinya Syarma. Tapi aku harus berusaha supaya Syarma dan Mas Aris bisa seakrab itu. Udah nggak sakit lagi kan ya? Udah nggak sakit lagi. Kan udah diobatin pakai plester yang lucu dari kakak. Kak, tapi paling ayah punya pesan buat kakak. Kakak kalau main handphone jangan lama-lama ya. Disayang matanya, dijaga kesehatan matanya, dijaga kesehatan tubuhnya, dijaga waktunya. Kalau main handphone itu seperlunya aja ya sayang. Iya ya. Kakak juga nggak sering-sering main HP itu. Nanti mata kakak sakit kalau kelamaan. Bagus, benar itu. Terus satu lagi, ngajinya, sholatnya, jangan ditinggalin ya. Karena ngaji dan sholat itu akan menjadi penuntun dan penerang hidup kakak di masa depan nanti. Selama kakak menjalani hidup. Dan insya Allah dengan semua itu dimudahkan juga agar ayah bisa menuju ke surga. Ayah tuh ngomong kayak gitu. Kakak nggak mau ayah ke surga. Ayah jangan ninggalin kakak. Kakak, ayah ngomong kayak gitu, berpesan seperti itu. Biar kakak ingat ayah, biar kakak selalu ingat pesan ayah sampai nanti kakak besar. Kalau untuk ajal, nggak ada yang tahu saya. Cuma Allah yang tahu. Kakak doain ayah aja ya. Semoga ayah selalu sehat. Dan semoga ayah panjang umurnya. Biar kita bisa ketemu lagi nanti. Kakak nggak pengen berpisah dari ayah. Kakak mau nemenin ayah terus. Kakak, ayah juga nggak mau pisah sama kakak. Ayah nggak mau sayang. Karena kakak dan adik adalah harta paling berharga di dunia ini. Kamu berharga buat ayah. Tapi kan sekarang kakak ikut sama ibu. Kakak harus jadi anak yang berbakti sama orang tua ya. Gak cuma ke ayah aja, tapi juga ke ibu. Nurut sama ibu. Semua hal yang baik buat kakak, turutin semuanya ya. Apa yang ibu bilang ke kakak. Ya sayang. Iya ya. Kakak sayang sama ayah. Kamu lebih sayang sama ayah. Sayang. Jaga kesehatan ya sayang. Di setiap doa ayah selalu doain kakak. Selalu doain adik. Cuma itu yang bisa ayah lakuin. Buat kakak. Si sayang ini gak pernah berhenti buat kakak.
Kakak selalu ingin pesan ayah. Ayah minta maaf sekali lagi, ayah harus pergi sekarang. Dan kakak harus kembali ke sekolah. Ya. Doa ayah akan selalu menyertaimu, Kak Syarma, putri ayah.